Sebagaimana dalam fikih, manapun juga ada madhab, dan madhab yang paling terkenal juga ada empat madhab dalam panahan. Innallaha la yudkhilu bisamil wahidi salasata nafar al-jannah. Ya, Allah memasukkan dalam surga 3 orang dengan satu anak panah. Jadi dengan satu anak panah yang masuk surga ada 3 orang. Ya. Siapa itu? Pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Kali ini kita bersama Ustadz Abu Umar Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Lagi sibuk apa ini Ustadz? Hari-hari ini Ustadz? Hari-hari ini apa ya? Sibuk di Bismillah barusan ini walimahan, jadi dua pekan ini apa ini masih ngurusin walimahan anak pertama. Pekan lalu walimahannya viral Ustaz. Wah, alhamdulillah. Ada parade berkudanya. Ada berkuda. Itu pakai konsep apa Ustaz? Konsep? Jadi intinya kita mau syiar ya di antara. Jadi awalnya sih karena biasanya kalau di pernikahan intinya kan selain mohon maaf makan, ya, yang kedua kan hiburan. Ya kita ingin sesuatu hiburan yang ya bukan sekedar senang tapi minimalnya tidak lahun dan bahkan berpahala kan. Sehingga kita sosialisasikan ada ketika itu kirap yang ada 8 kuda selain kuda yang untuk kereta kencana. Jadi ada 10 kuda 2 km itu kita kirap. Kemudian hiburan kita beri nama panggung 100 meter ya. Iya. Karena trek untuk berkuda Uzbek Archery itu memanah berkuda itu 100 meter. Jadi itu yang kita jadiin panggung untuk pertunjukan. Ada juga geladen jemparing itu memang ya titis-titisan manah ya, adu titis lah istilahnya, dengan target yang bergerak. Jadi tentunya ada ya ayam. Kemudian ada puyuh, ada merpati. Kita sipin betul itu. Hadiahnya juga sesuai dengan kenanya apa. Jackpotnya itu kambing kemarin. Oh, berarti pemainnya ya hadirin? Kita siapkan mana sendiri dari Bespati, dari Federasi Seni Panah Tradisional mereka Indonesia. Berlomba untuk ngenain target. Ada 33 pemanah. Berarti memang walimahnya di konsep walimah makan-makan dan hiburannya itu menunjukkan syiar memanah dan berkuda ya. Masya Allah. Ya Ustaz. Ustaz Abu Umar ini sering di media sosial memposting dewangen dan Ceh Resto ya. Itu miliknya Ustaz Abu Umar atau gimana? Wah, hebat banget kayaknya. Jadi itu alhamdulillah kerjasama antara Kajian Rebunan. Ada kajian komunitas Kajian Rebunan, memang ngajinya setiap hari Rabu ya. Kita adakan juga di Pendopo Dewangen. Tapi sebelum itu kita ngajinya keliling. Cuman memang tiap hari Rabu buat hari ngaji ya. Kemudian
alhamdulillah ketika itu kita udah arisan kuda sebelumnya. Arisan kuda. Iya. Jadi setiap pertemuan itu ada yang arisan sampai ketika itu kita sudah punya 4 kuda. Nah, kita bikin pedok di depan rumah saya. Kemudian kandangnya itu di samping rumah saya, di rumahnya di halamannya Pak Supri yang sekarang juga nggawangi di Dewangen. Nah, setelah itu alhamdulillah Allah pertemukan dengan BUMDes Wangen yang ketika itu baru nyari-nyari ini lahan untuk apa, sekitar 3,5 hektar. Ya, rencana untuk wisata yang lain lah, nggak cuma untuk seneng-seneng saja. Syukur ada nilai-nilai syiarnya. Ya, kemudian kita tawari gimana kalau kita bikin wisata pemanah berkuda. Nanti kudanya saya yang usahakan, panahnya juga. Ya, setelah jadi itu ya kita kerjasama berarti kajian rebunan dengan BUMDes ya. Setelah selesai itu ngaji-ngaji, setiap habis pengajian itu bincang-bincang. Terus juga ngelihat orang yang berkuda, biasanya habis berkuda itu lapar, haus, mereka harus keluar. Itu kan cukup pedok dari jalan raya kan cukup ini ya, kalau jalan kaki itu ya harus pakai motor lah, cukup repot. Nah, kemudian kita lihat potensinya, udah gitu ya kita bikin aja resto di sini. Nah, kebetulan di air yang ada air tuh. Nah, kita itu dari sungai ya? Bukan, itu dari mata air. Mata air, ya. Terus diluaskan begitu? Itu alami. Alami ya? Ya, dulu ditanami kangkung sama dulu ditanemin. Ya. Kemudian kita bersihin beberapa spot itu sehingga cukup untuk bikin, makanya keceh resto. Keceh itu kan makan sambil keceh gitu ya? Ya, keceh itu bukan kece ya. Kece juga. Jadi bermain-main di air yang dangkal. Dan itu alhamdulillah selama ini walaupun hujan deras enggak banjir karena itu bukan dari sungai. Bukan dari sungai. Ya. Dan airnya ya jernih terus begitu ya, Zat? Alhamdulillah. Sejak tahun berapa, Zat? Belum lama, sekira yaitu bareng ya Dewangen pas corona ya. Jadi Dewangen kemudian setelah 1 tahun berlalu baru pecah resto. Ya. Baik. Masya Allah ya. Saya dulu mengenal antum sebagai guru saya, Ustaz. Terkenal identiknya itu kan dulu peruqyah, Ustaz. Kalau nggak salah. Gimana? Dunia ruqyah hari ini sudah mulai digantikan dengan yang kader atau ya gimana, masih meruqyah juga. Ada tim. Kalau saya meruqyah ya kalau pas nggak di depan mata itu biasanya saya rekomendasikan, kalau di depan mata ya insya Allah kita tangani. Oh gitu ya, di depan mata ya. Masya Allah. Terus Ustadz Abu Umar ini juga sekarang sangat identik dengan berkuda dan memanah ini, Ustadz. Mulai belajar berkuda sejak tahun berapa, Ustadz? Menggemari. Kalau yang agak intensif ya sekira 4-5 tahun yang lalu. Tapi saya sejak kecil itu orang tua saya mengenal sebagai orang yang anak yang ke depan punya kuda begitu. Jadi orang tua? Cerita tentang masa kecil saya itu sering nyebut-nyebut kuda. Jadi kalau ada kuda itu saya komentarin. Ini kuda kecil, gedean kuda saya nanti, misalnya begitu. Jadi dari kecil udah memang ada cita-citanya juga punya kuda. Terus 2012 pernah juga, atau malah sebelum itu saya belajar jemparing dulu. Jemparing itu tradisional Jogja ya, utamanya yang dengan duduk itu. Yang memanah dengan sila itu, bersila. Nah itu jemparing. Kemudian sudah agak lama berhenti karena memang dulu temannya sepuh-sepuh, bagian sudah meninggal dan sebagainya, itu penerusnya ketika itu agak stagnan lah, berhenti. Kemudian mulai lagi kenal buku Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Nah itu pengen lagi memanah. Nah, kemudian 2012 itu kita diminta menyampaikan ini sama-sama motivasi di WDO di Pekanbaru 2012.
diminta ya ngisi masalah memanah, yang saya ketika itu juga ya kenal-kenal dikit lah, belum lebih terlalu kepada menggeluti. lebih pada mungkin versi ini ya kitab gitu ya, jadi belum Teorinya kepada praktek-praktek. Ya. Ya, kemudian tahun 2015 lah itu mulai agak ya relatif rutin untuk memanah ya. Untuk memanah. Berarti memanah dulu baru berkuda. Ya, memanah dulu baru berkuda. Ini satu sesuai juga dengan hadis Nabi ya. Irmu warkabu wa antarmu ahabu ilayya min antarkabu. Ya, memanahlah dan berkudalah. Jadi memanahlah dan berkudalah. Oke. Dan memanah itu lebih aku suka daripada berkuda. Meskipun ini bukan jawaban atau dalil bukti bahwasannya memanah lebih harus didahulukan daripada berkuda. Nah, ala kulli hal masing-masing itu ya tergantung kesempatan mana yang Allah bukakan untuknya lebih mudah, lebih dahulu. Kalau tentang yang lebih utama, mana itu memang masing-masing punya sisi unggul. Bahkan kalau di kitab Al-Furusiyah Muhammadiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyebutkan sisi lebih, sisi kurangnya. Ini unggul di apa, ini unggul di apa. Jadi ya nggak ada jawaban satu mana yang lebih utama. Plus minusnya disebutkan. Ya, yang Allah bukakan untuk saya pertamanya memang memanah. Baik, Ustaz. Berbicara soal memanah, berbicara soal olahraga, Ustaz. Ya. Kita sering mendengar ada olahraga sunnah gitu. Ya. Karena nama sunnah ini kan sering terus akhirnya. Jadi walaupun urusan sunnah dan bid'ah itu kan urusan ibadah ya. Seperti itu. Jadi kemudian sebenarnya olahraganya Rasulullah itu apa, Ustaz, yang kemudian yang ada di dalam al-hadis? Ya. Mungkin lebih aman, lebih nyaman, dan lebih ini ya, bukan lempar tanggung jawab, tetapi ini bagian dari hal yang saya percaya ulama tersebut, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ada di situ furusiyah. Furusiyah itu olahraga yang sifatnya ada unsur ketangkasannya ya. Itu dimulai bahkan dari furusiyatul aqdam. Jadi ketangkasan dalam berlari ya. Maka ada Salamah bin Aqwa yang dia mengkencang larinya ya. Di samping dia juga ahli panah, sehingga ketika dia ngejar orang-orang yang membawa unta-unta para sahabat di Madinah itu, kemudian beliau serang sendirian, saking cepatnya anak panahnya dan saking cepatnya berpindah-pindah sehingga mereka mengira sedang dikeroyok rombongan pemanah, padahal satu orang saja. Ini menggambarkan betapa kecepatan reload dari Salamah bin Aqwa, sekaligus bagaimana beliau berlari itu sangat cepat. Nah, kemudian ini Furiyatul Aqdam malah yang pertama gitu ya. Kemudian ada juga gulat. Ya, gulat. Dan ini banyak di riwayatnya ya, Rasulullah itu bergulat ya. Kemudian ada memanah ya, kemudian ada berkuda, dan ada meskipun Rasulullah tidak berenang tapi menganjurkan berenang. Nah, ini kenapa walaupun kita bukan masa-masa penggunaan anak panah, tetapi ketika kita istilahnya ya ngikutin arahan beliau dalam hal memanah, ya insya Allah suatu kali akan ada manfaatnya, langsung ataupun tidak langsung. Seperti juga berenang dulu juga mereka mau renang di mana gitu ya. Tapi pada waktunya itu renang betul-betul sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan para ulama itu mereka menulis, mungkin kita mengenal Imam Suyuti itu ya sebagai ulama dalam masalah fikih dan sebagainya. Padahal beliau juga menulis di 3 cabang olahraga ini belum menulis semuanya. Ada ya, setiap ada kitabnya. Berenang beliau punya kitab Al-Bahah fi Fadli As-Sibahah. Itu tentang berenang beliau punya. Kemudian tentang berkuda beliau juga punya kitabnya. Bahkan ada 2 yang saya tahu yang sudah saya baca ya. Yang pertama Kitabul Khail, itu tentang hadis-hadis saja, tentang hadis keutamaan berkuda dan sebagainya. Banyak sekali. Kemudian yang kedua, yang ini detail ya, tentang bahkan beliau sebut tentang Ansabul Khail, nasab kuda-kuda Arab, wa fursaniha, dan juga
nasab dari para farisnya itu juga dijelaskan di situ faedah dan sebagainya. Ya. Itu beliau punya kitab namanya Jarudail fi Fadaili al-Khail. Nah, itu tentang segala macam terkait dengan keutamaan berkuda. Masalah memanah juga beliau punya buku tentang memanah. Ya, yang mungkin bagi ini kan tidak tergambar. Imam Suyuti ternyata juga menulis tentang masalah memanah. Ada buku beliau yang bagus, Ghursul Anshab fi Ar-Ramyi bin Nusyab, ya, tentang bagaimana menumbuhkan gairah untuk memanah dengan nusyab. Nusyab itu anak panah. Jadi anak panah itu ada tiga model ya. 3 model. 3 istilah juga yang dipakai. Ada yang kadang menggunakan kata siham atau sahmun. Ada menggunakan kata nusyab. Ada yang menggunakan kata nabel. Ini di samping dipakai siapa juga ukurannya. Ya. Yang paling gede itu sahmun, siham. Itu ya panahnya para sahabat. Ya, Arab lah itu, panahan Arab itu ya sampai orang-orang Persia mengira itu alat tenun. Yang gedenya jempol lebih ini. Anak panahnya. Ini Ustaz. Wah, ini dibawakan nih sama beliau. Jadi ada sahmun, safnya ini besar. Ini bukan. Yang saham lebih besar lagi. Saham lebih besar lagi. Kemudian ada nusyab. Nusyab ya. Ini antara nusyab sama nabel. Antara. Yang paling kecil nabel. Paling kecil nabel. Yang 5 mili lah kalau sekarang bisa dipakai untuk jemparing tradisional Jogja itu biasanya pakai yang 5 mm. Itu ya kira-kira ya namanya nabel. Tapi ya ada tiga jenis itu. Jadi para ulama juga menulis semua tentang olahraga tersebut. Bahkan Imam At-Tabari ya kita kenal sebagai penulis hadis At-Tabrani, maaf ya, penulis At-Tabrani. Sebagai ahli hadis beliau juga mengumpulkan hadis tentang memanah khusus. Ada buku beliau Fadlur Ramyi wa Talimihi tentang keutamaan memanah dan juga mengajarkan memanah. Itu banyak hadis-hadis beliau tampilkan di buku beliau. Ya, termasuk juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang kita kenal kan buku-buku tentang tazkiyatun nafas ya. Dan bukunya bisa dibilang semuanya bestseller ya pada waktunya. Ya, buku sebelumnya Tibun Nabawi itu kan istilah Tibun Nabawi itu kan judul buku beliau ya. Walaupun itu sebenarnya masuk di kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad di jilid yang keempat. Itu bab Tibun Nabawi sempat dan sampai sekarang juga tenar ya, viral penggunaan istilah itu juga dari beliau. Nah, kemudian yang belakangan juga istilahnya gelora memanah hari ini dari teman-teman, terutama dari kaum muslimin, para aktivis juga di antaranya dari buku beliau Al-Furusiyah Muhammadiyah. Ya, Al-Furusiyah Muhammadiyah, ketangkasannya pengikut Muhammad. Nah, itu. Maka kalau ditanya olahraganya Rasulullah apa ya ini lebih pada olahraganya umatnya Muhammad. Nah, itu menurut versinya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tentu saja hal-hal yang serupa dengan itu. Ya olahraga kaki kan bisa lari, bisa jalan, bisa mendaki, loncat, yang terkait dengan itu. Iya. Kenapa yang disebut itu, Ustaz? Dalam satu paket itu kan memanah, berkuda, kemudian berenang itu. Iya. Apa hikmahnya, Ustaz? Ya, kenapa itu yang disebut Rasul? Ditambah satu lagi ya. Sama sebagai paket hiburan itu ada tambah satu mula lagi. Apa ya? Yang mula apa ya. Walaupun bukan olahraga tapi itu bagian dari hiburan yang berarti itu hadis konteksnya hiburan ya? Atau sesuatu yang bukan lahun. Jadi hadisnya kullu ma fid dunya laisa fihi dzikrullah fa huwa la'ibun wa lahun. Jadi segala yang ada di dunia ini yang tidak ada unsur dzikrullah, tidak ada kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan zikir yang lain, bacaan-bacaan yang lain, itu lahun. Ya. Atau bukan merupakan
suatu bentuk ibadah. Ibadah itu sebenarnya dzikrullah itu kan dzikru taatullah ya. Tapi ini konteksnya segala hal yang tidak ada zikir kepada Allah di situ, ya, maka lahun, sia-sia. Ya. Suatu hiburan yang tidak ada gunanya kecuali 4. Nah, 4 ini masing-masing ada hikmahnya. Pertama, mula'abatur rajul, ya, imra'atahu, seseorang yang bercanda ya dengan istrinya. Wallahu alam, tentu hikmah ini tidak satu ya. Pengambilan hikmah itu tergantung tadabbur masing-masing para ulama ya. Ada yang mengatakan ini mewakili umat sebenarnya. Ya, Rasulullah itu istri beliau punya karakter beda-beda, punya unggulan amal juga beda-beda. Ada Hafsah, Sawamah, Qawamah, ada Aisyah dalam hal ilmu, ya. Kemudian ada Zainab yang dia itu adalah orang yang atwal kunayadan, yang paling panjang tangannya, banyak sedekah. Masing-masing punya karakter sendiri, unggulan amal sendiri-sendiri, sehingga interaksi beliau dengan istri beliau itu bagian dari tarbiyah Allah, bagaimana beliau menyikapi umat yang memang modelnya macam-macam. Ya. Nah, jadi kalau sukses kita interaksi dengan istri, ya, bisa bikin istri bergembira, ya, bahkan mungkin tertawa dan sebagainya. Nah, kemudian mengatasi bagaimana ketika istri ngambek itu bisa sukses. Sifat umat nggak jauh dari itu, insya Allah. Yang lain insya Allah lebih sukses itu ya. Jadi nangani umat itu juga insya Allah akan terlatih. Oh ya. gitu, insya Allah. Maka yang istrinya 4 ini mungkin pintar lagi ya. Waduh. Ya. Kan macam-macam umat itu ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah wa masyuhu bainal ghardain. Wa masyuhu bainal ghardain. Yakni orang yang berjalan di antara 2 target panahan. Ya. Al-ghard, target ghardain itu bisa bermakna antara tempat memanah dengan target. Ada makna yang kedua, memang dia membuat targetnya ada 2. Ya. Apakah di tempat yang berbeda secara berdampingan, ya, karena ya penggunaan itu sangat penting sekali. Orang kalau hanya satu arah saja, mana situ terus, ya, itu kan berarti targetnya diam terus, ya, tidak kena diulang. Tapi kalau targetnya 2 ini kan dia cepat mengalihkan objek yang dipanah, mungkin moving targetnya itu bergerak. Atau juga mananya bainal ghardain, di antara 2 sasaran anak panah, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Nah, jadi berjalan di antara 2 sasaran anak panah. Nah, ini juga ada hikmahnya. Hikmahnya itu apa? Kalau seseorang itu seorang muslim ya memang selayaknya ya. Dia belajar mana juga bisa kanan bisa kiri. Ya, bisa begini, bisa begini juga. Karena targetnya kalau dulu di zaman para sahabat menggunakannya kan nggak mungkin musuhnya yang disuruh geser kan. Ayo musuh geser, ini saya hanya bisa mana kan nggak mungkin kan. Ya, jadi mereka bisa kanan bisa kiri, dan itu juga melatih keseimbangan tubuh. Ya. Karena makanya olahraganya Rasulullah itu simetris ya, kanan kirinya. Ya, kanan kirinya. Berenang simetris, berkuda simetris. Memanah kalau bisa kanan kiri simetris. Nah, hikmahnya apa? Busur anak panah itu tadi interaksi dengan manusia yang dia punya akal, ya. Dia juga punya pengaruh yang besar. Nah, kalau ini interaksi dengan benda mati. Dia tidak bisa bergerak. Tapi ketika digerakkan bisa menjadi kekuatan. Ala innal quwwata ar-ramyu. Tahuilah kekuatan ada pada memanah. Nah, ini di antara hikmahnya memanah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa ta'limur rajul farasahu. Seorang yang mendidik kudanya, mengajarin kuda, melatih kudanya. Jadi kalau berkuda targetnya bisa melatih kuda. Melatih kuda? Iya, bukan sekedar di atas kuda aja. Supaya dapat keutamaan yang ini. Walaupun keutamaan berkuda nanti sangat banyak dari segala sisi ada. Tapi di sini Nabi menyebutkan ta'limul rajul farasahu. Kuda itu disebut-sebut sebagai aqalul hayawanat. Ya. Aqalul hayawanat. Ya, walaupun tidak berakal, tapi dia ini termasuk binatang paling cerdas. Nah, sehingga sangat mungkin sekali dilatih. Ya.
sangat mungkin sekali dibiasakan dengan kebiasaan tertentu. Sangat mungkin sekali dengan ya dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Itu bisa. Ini mewakili makhluk hidup tapi tidak punya akal. Ya. Bisa ini saja. Jadi ada manusia ya tadi, istri tadi dia berakal ya. Hidup dan berakal. Kemudian tadi ada benda mati tapi nggak bisa bergerak sendiri. Ya. Kalau yang ini benda hidup, makhluk hidup tapi tidak punya akal. Tidak berakal. Nah, tapi dia punya syahwat ya, punya keinginan, punya insting ya, yang itu bisa dilatih ya dengan kebiasaan. Nah, kalau seseorang itu pintar interaksi dengan kuda, ya, insya Allah itu bisa interaksi juga nanti dengan hewan-hewan yang lain. Ya. Insya Allah ngalahin Tarsan nanti ya. Berarti Antum sudah bisa berinteraksi dengan ayam apa gitu bisa sudah. Ya, kalau kucing bisa lah ya. Yang dekat. Kalau ayam paling juga panggil-panggil aja. Panggil aja makanannya ya. Iya. Nah, ini yang ketiga saja. Yang keempat itu taklim rajul as-sibahah, yang ngajar renang. Jadi renang juga targetnya bukan sekedar kemampuan aja ya. Apalagi gaya dada ya, nyemplung dada ini gaya dada. Tapi sampai bisa ngajarin orang lain bisa berenang. Apa faedahnya berenang ini? Hikmahnya ini interaksi dengan benda mati, tapi dia bisa bergerak dengan sendirinya sesuai dengan ya kauniyah yang Allah tetapkan untuknya. Air, ya. Mengalir dari atas ke bawah, kecuali air mancur ya. Dan makhluk-makhluk misalnya kan banyak ya selain air ya, ada api, ya, ada angin. Ya kalau kita pinter interaksi dengan air, bagaimana bisa memanfaatkan, bagaimana juga bisa terhindar dari bahaya yang melekat darinya. Nah itu insya Allah untuk hal yang serupa ini kita bisa belajar dari sini. Ya. Tapi bukan berarti harus jadi avatar ya. Ada pengendali air, pengendali tanah, pengendali udara. Ya, itu diantara hikmahnya yang saya tahu Ustaz, diantara penjelasan para ulama. Kalau fadilah banyak sekali yang kita sebut tebal itu. Baik buku tentang memanah maupun berkuda itu sangat banyak ya. Utamanya. Kembali ke memanah dulu Ustaz. Ya. Berapa lama orang belajar memanah ini Ustaz? Ya. Enggak sebelum berapa lama gimana menjadikan seorang itu punya hobi memanah gitu. Iya. Karena ada orang yang sih memanah itu buat apa sih? Kan sekarang ada pistol, ada apa gitu kan. Itu gimana cara biar orang tertarik dulu kan berarti. Ya. Jadi memang ya sekarang ada pistol, ada macam-macam, bahkan ada nuklir dan sebagainya. Ya, untuk sebagian fungsi bisa tergantikan, tapi tidak untuk seluruh fungsi. Terutama tidak untuk seluruh fadilah yang Rasulullah sebutkan. Misalnya ya, untuk memanah, Nabi sebutkan, Innallaha la yudkhilu bisamil wahidi salasata nafar al-jannah. Ya, Allah memasukkan dalam surga 3 orang dengan satu anak panah. Jadi dengan satu anak panah yang masuk surga ada 3 orang. Ya. Siapa itu? Pertama adalah as-sani'u bihi, orang yang membuat. As-sani' al-muhtasibu ilal khair, orang yang membuat dan dia niatkan untuk sebuah kebaikan. Yang kedua adalah setelah ar-rami bihi, orang yang memanahkan, pemanahnya itu sendiri. Yang ketiga adalah al-mumidullahu, orang yang menyiapkan anak panah. Ini mungkin ngambilin anak panah ya. Sebelum berlatih memanah ya ngambilin anak panah, betulin ada yang rusak dari poinnya, dari knocknya, dari shaftnya. Nah, itu tidak bisa digantikan dengan yang lain, tidak peluru misalnya. Ya, mau kita katakan dengan satu peluru pistol Allah masukkan ke dalam surga 3 orang, itu kan nggak bisa. Nah, ya. Dan
nilai-nilai olahraganya jelas yang dilatih beda. Ya. Tapi lebih kepada apa? Kalau saya ya fadilahnya begitu banyak. Ya, fadilahnya begitu banyak antara kalau tadi ya wa masyubainil qardain di antara dua sarana panah itu juga itu kan dalam rangka mengambil ya. Jadi wirawirinya lebih sering. Oh iya, itu olahraga juga di sini. Ya, olahraga juga. Bahkan satu khutwahnya, satu langkah kaki itu seperti ketika orang berjalan ke masjid. Satu langkah itu menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat. Orang dalam satu berlatih hadis ya, satu kebaikan setiap langkahnya. Masya Allah, Masya Allah. Itu nggak bisa digantikan dengan yang lain ya. Ya sama juga kalau ngapain sekarang berkuda kan sudah ada motor, ada mobil dan sebagainya. Ya memang untuk transportasi bisa digantikan, tapi tidak semua fungsi. Kita tidak mungkin mengganti hadis apa al khail maqudun fi nafasiha al khair ila yaumil qiyamah diganti dengan darajah nariyah misalkan. Speedometer. Apa misalkan sepeda motor di ubun-ubunnya terdapat kebaikan sampai hari kiamat kan nggak bisa digantikan. Transportasi iya, tapi tidak semua keutamaan yang disebut Rasulullah itu bisa kita dapatkan. Dan juga dengan anak panah juga seperti itu. Kalau tentang belajar memanah, biasanya kalau saya mau ada orang pengen belajar misalnya ya, atau saya diminta menyampaikan daurah tentang memanah ya, biasanya saya prolog aja ya, praktek bagian yang lain ya. Itu ya saya sampaikan dulu kalau mau belajar memanah harus tahu konsekuensinya ya. Konsekuensinya selain adab dan lain-lain ya, kalau sudah belajar memanah nggak boleh meninggalkannya. Nggak boleh meninggalkannya ya. Kalau kira-kira nggak bisa istiqomah ya udah nggak usah belajar aja. Tapi sebenarnya tidak bolehnya meninggalkannya itu kan berarti kan di situ ada keutamaan. Banyak hadis tentangnya. Paling tidak ada 3 redaksi ya. Ada yang menyebutkan man ta'allama ramya tsumma tarakahu falaysa minna. Jadi sudah belajar memanah kemudian meninggalkannya bukan dari golongan kami. Ini pertama. Yang kedua ya fa ya nikmatun tarakaha. Ya. Jadi dia adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan nikmat itu, kemudian dia meninggalkannya. Itu berarti kan anugerah ya, orang dipilih oleh Allah untuk menekuni berlatih memanah itu anugerah. Kalau dia meninggalkan dari belajar memanah itu berarti dia meninggalkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang berikutnya ada man ta'allama ramya tsumma tarakahu faqad 'asa. Dia telah bermaksiat. Jadi kalau mau belajar ya ini harus ada tekan kontrak dulu lah ya. Kira-kira mau bisa istiqomah enggak gitu ya. Kira-kira memotivasi atau malah bikin gede. Ya. Sekalian daripada nanti ngelemahin teman-temannya ini yang di awal aja ya. Di awal saja yang mau serius dulu. Belajar itu. Ada kontrak dulu. Nah, itu dari sisi kalau soal lamanya ya begini, ada sahabat yang sampai di saat umur 80 tahun ditanya kenapa sih udah umur 80 tahun juga masih aja memanah ya. Nah, ternyata beliau bacakan hadis tadi. Karena dia sudah belajar memanah ya, tidak mau dia tinggalkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, ini hiburan yang dinyatakan oleh seorang sahabat ya, dia menyaksikan bagaimana para sahabat itu di siang harinya itu mereka bercanda ketika hilir mudik untuk mengambil anak panah. Tapi di malam harinya mereka seperti rahib. Artinya walaupun ceria ya, ketika belajar memanah masih ceria, ada ketawa, ada canda di sana. Tapi itu tidak mengeraskan hati. Buktinya apa? Mereka para sahabat ya, walaupun di siang harinya bercanda seperti itu, tapi di malam harinya seperti rahib. Karena memang itu olahraga yang tidak mengeraskan hati. Ya. Kalau lamanya ya itu tergantung ya, bisa atau dianggap bisa itu seperti apa, itu kan sangat ini juga relatif ya penilaian orang. Tapi mungkin ada yang belum tahu juga, di panahan sendiri juga ada madhabnya juga Ustaz.
Ada madhab. Iya, sebagaimana dalam fikih manapun juga ada madhab, dan madhab yang paling terkenal juga ada empat madhab dalam panahan. Begitu. Iya. Madhab ini maksudnya model memanah, cara target atau kayak gimana? Utamanya adalah cara cara intisab itu cara berdiri, ya. Kuda-kudanya beda, ya. Kemudian itu sebenarnya lebih, ya, ada 4 ini ya. Yang pertama ada yang namanya Abu Hashim Al-Mawardi. Dia ini memang tipikalnya posturnya tinggi, kurus, jangkung gitu ya. Nah, sehingga intisabnya lebih khas, jadi lurus dengan, jadi targetnya sana ini kedua telapak kakinya lurus ke sana semua. Abu Hashim Al-Mawardi itu. Ya, sehingga dengan tipe-tipe yang mirip beliau bisa niru beliau. Ada yang kedua ada Thahir Al-Balkhi. Thahir Al-Balkhi itu beliau tipikalnya itu ya pendek kekar, ya. Betul-betul pendekar ya. Beliau ini, ya. Pendek kekar, gempal gitu. Dan ini yang beliau pakai ini paling cocok untuk di atas kuda. Jadi menghadapnya target lurus, di hadapannya baru gini. Jadi kalau tadi kan kalau Abu Hashim kan gini telapak gini ya. Nah, kalau Thahir gini. Nah, lurus malah begini. Lurus begini. Ya, lurus begini. Seperti di atas kuda kan, targetnya kan begini. Nah, ya. Pada itu dengan tipe kayak kuda-kuda 3 gitu. Iya. Nah, kalau yang ketiga itu ada Ishaq, ya, Ar-Raqi namanya, Ishaq Ar-Raqi, yaitu pertengahan, ya, pertengahan. Jadi ya kadang-kadang ya ini bingung saya ini, ya tipikalnya kayak Abu Hashim atau Thahir, ya. Mungkin postur tubuhnya maksudnya. Ya, postur tubuh juga memang dia juga tidak terlalu jangkung, tidak terlalu gempal, kekar, pendek enggak, ya. Nah, itu L, ya. Jadi kakinya itu L. Ya. Jadi gini. Nah, ini. Tadi kan gini. Nah, ada yang gini, ada yang gini. Nah, kemudian ada juga mazhab yang keempat, Ustaz. Namanya mazhab At-Tabari. Tapi bukan Ibnu Jarir, ya. Namanya Abdurrahman At-Tabari. Itu ya lebih pada mazhab pilihan jadi kombinasi. Dia ya kombinasi dari beberapa yang sudah ada, dan ini memang yang keempat, ya, dari yang ada itu. Ya, jadi ada juga yang belajarnya itu pokoknya saklek, karena postur saya kayak Abu Hashim, dan ini tipikal untuk infanteri, ya. Nah, jadi belajarnya begitu terus. Jadi tiap latihan begitu. Ada juga yang udah tipikalnya ya pendekar tadi, ya. Udah dia pakai Thahir terus. Nah, ada juga yang kayak tapi ada juga orang yang asal-asalan, tapi nanti kalau ini madhab apa itu, bilangnya madhabnya ya At-Tabari, ya, karena dia kombinasi, ya, suka-suka, ya. Iya. Ya, kalau kalian tuh memang ada beberapa madhab. Madhab ini menyesuaikan model posisi memanah saja, ya, atau juga busurnya anak panahnya gitu saja? Iya, itu menyesuaikan postur, kemudian penggunaan juga, sekaligus nanti juga dari sisi alat, ya. Alat itu beda, walaupun ada busur yang untuk busur askari namanya, itu kaos askari, itu memang untuk segala istilahnya all size lah, ya. Pokoknya asal orang make bisa, dan itu nggak membahayakan, gitu. Ya, sembarang pemanah bisa pakai. Tapi yang untuk memanah target dan sebagainya itu custom itu, ya. Itu nanti betul-betul diukur, ya. Dan itu macam-macam. Jadi tergantung pemanahnya juga, posturnya, penggunaannya di atas kuda atau di bawah. Nah, kemudian juga nanti busur dan anak panah juga menyesuaikan. Ya. Jadi tentang nanti cara genggaman akadnya, qabdohnya itu juga beda-beda, ya. Tergantung madhabnya juga tergantung ini.
nanti juga panjang pendeknya ini juga pengaruh. Jadi ada yang anchornya ada yang sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang di bawah. Ya. Itu juga bagian dari kekayaan dalam madhab panahan. Masya Allah. Kalau Nabi dan para sahabat itu apa ya panahannya sebesar ini, Ustaz? Busur dan anak panahnya. Ada riwayat yang menyebutkan gitu. Baik. Terus jarak targetnya berapa meter? Baik, ya. Itu kalau tentang busur, mungkin yang ada diklaim sebagai busur saat bin Abi Waqqas itu mungkin bisa menjadi gambarannya. Itu berada di mana Ustaz Abi Murah ya, kalau ziarah ke Madinah di Museum Turki. 1 kilometer lah dari Masjidil Haramnya Nabawi ya. 1 kilometer. Ya, orang bilang museum kereta api lah. Itu ada dipajang busur yang diklaim sebagai busurnya saat bin Abi Waqqas. Ya kira-kira kalau panjangnya segini, cuman dia lebih tebal, ya, lebih tebal. Nah, kemudian anak panah yang dipakai seperti yang tadi saya sebutkan, penggunaan mereka menggunakan sahmun. Jadi memang lebih gede dari ini. Ya kira-kira ya minimal 1 jempol saya ini. Mungkin ada yang lebih gede lagi. Jempol tangan saya pas aboh gitu ya. Nah itu segede itu. Kalau jarak efektifnya ada yang disebut noghalwah, itu jarak efektif panah mereka itu sekira 175 meter, itu masih secara efektif. Cara efektif artinya ketika mengenai sasaran ya ampak tenan ya. Kena masuk. Pokoknya kena itu ya. Jarak yang memungkinkan itu efektif untuk dilepaskan. 175 meter. Bukan untung-untungan nanti ya. Itu sekira 175 sampai 200 meter itu masih jarak walwah. Nah itu makanya di panahan itu kan dari dulu lomba panahan sejak zaman sahabat itu juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Furuusiyah Muhammadiyah, model-model lomba juga banyak. Ya, ada yang lomba sekedar jauh-jauhan, ya. Ada yang mengenai sasaran, ya. Itu beda-beda. Ya. Sampai nanti karakter busurnya, karakter anak panahnya juga beda. Kalau di Turki biasa diselenggarakan lomba menzil, ya. Menzil dari kata mangzilah itu kehormatan, posisi terhormat kalau orang bisa memanahkan paling jauh. Jauh-jauhan berarti. Ya, rekornya Toskoparan tuh 835 meter. Itu jauh. Itu dengan anak panah. Ya, begitu ya dengan tradisional, enggak pakai alat macam-macam, ya. Tapi lebih di teknologi bagaimana busur, bagaimana anak panah di sini menggunakan apa, risnya menggunakan apa, nafnya menggunakan apa, itu sehingga ketika dilepas itu kayak bisa terbang awet itu ya. Kayak itu, layangan. Karena kalau terlalu ringan tuh nanti bisa balik, ada angin bisa balik. Ada itu yang pas lomba menzil karena dia bikinnya terlalu ringan, jadi kena angin itu balik itu. Ya, kayak bumerang jadinya. Ya. Nah, tapi kalau terlalu berat, ya cepat-cepat nyungsep kan gitu. Nah itu bagian dari kekayaan kalau seni panahan. Perlombaan panahan di Indonesia sendiri lebih ke yang ke target atau yang mana? Lomba panahan di Indonesia kebanyakan masih di target, walaupun juga sudah ada beberapa lomba menzil juga ada ya, sudah dilakukan. Kalau jauh yang saya tahu untuk target sekarang rata-rata yang dilombakan 70 sampai 90 meter. Oh, 70 ada meter satu sampai 90 meter. Ini sendiri, ya. Cabang sendiri 90. Biasanya satu paket. 70, satu paket. 90 nanti digabung nilainya. Oh, gitu. Ya. Kadang 70 sama 40. Selain itu ada juga yang gerak tadi juga diperlombakan. Ya, dinamik archery, yaitu ini aja kreativitas, kreativitas dari panitia. Kan ada yang tujuannya memang untuk hiburan, ada yang tapi kalau di Vespati, karena saya di
klubnya di Vespati ya, Federasi Vespati ini federasi panahan. Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia. Nginduknya di Kormi. Ya, kalau yang standar itu kan nginduknya di KONI. Kalau ini di Vespati itu di Kormi nginduknya. Kormi itu Ya. Kormi itu ya kayak KONI tapi ini untuk olahraga tradisional gitu ya, intinya yang satu cabang dengan pokoknya yang untuk panahan tradisional itu diwadai di situ. Walaupun juga banyak wadah yang lain ya. Iya, banyak ya sekarang ya. Dan itu di Indonesia legal saja olahraga. Legal ya. Kemarin ada Fornas, ya, Federasi Olahraga Nasional. Nah, itu Fornas itu perhelatannya Kormi. Ya. Sebagaimana kalau yang biasa kita kenal kan PON yang udah lebih dulu. PON itu yang punya gawe KONI. Kalau Kormi dia punya Fornas yang tahun 2022 yang seharusnya 2021 tapi qadarullah pandemi diundur. Nah, kemarin yang ke-6 baru yang ke-6 Fornas itu di lomba Grand Archery 70 meter. Ya. 70 meter sama HBA. Horseback Archery memanah berkuda. HBA ini ada 2 yang dilombakan, ada yang kayak di tempat lain namanya serial shoot. Ini 3 target, malah ada 5 target ketika itu di satu sirkuit. 100 meter ada 5 target. Ya. Yang walaupun pemanah biasanya hanya bisa 3 atau 2, cuman tinggal pilih yang mana. Itu bisa peluang tapi juga bisa sebenarnya jebakan. Jadi malah ini semua ya. Gitu. Jadi ada 5 target itu dinamai Panca Abilasa. Kemudian ada target yang di tengah dengan 3 target tapi semua di tengah. Jadi menghadap ke sini, menghadap ke sini, menghadap ke sini. Jadi 100 meter. Ya, alhamdulillah gitu. Dua-duanya medali emasnya didapat Klaten, Jawa Tengah ya, Klaten. Dan dua-duanya anak saya. Masya Allah. Ya, dari 2 cabang itu. Ya, 2 cabang itu, Umar sama Yusran, dan satunya lagi juga dari atlet dari Dewangen yang dapat juara 2-nya, ya, peraknya Mas Bowo. Jadi itu memang legal ya, kejurnasnya itu di Fornas kalau Vespati. Artinya maksud saya tanya legal itu orang yang punya panahan, busur di rumah itu sebaiknya memang ada izinnya kah atau harus ikut federasi-federasi tadi? Sebaiknya ikut klub, ikut syukur federasi yang sudah ada payung hukumnya ya. Seperti ada itu ya. Yang lain juga ada lah. Ada. Ya. Saya nyebut saya di dalamnya aja ya. Di Vespati. Panahannya khusus namanya Vespati. Ya. Kalau macam busur ini juga bermacam-macam ya? Iya, busur bermacam-macam. Ini yang paling dasar ini? Bukan dasar atau tingkat ini. Bisa dari bahannya juga bisa. Ini sebenarnya busur termasuk yang sulit. Bukan sembarang dipakai, ini awet karena bahannya dari. Oh, soal bahannya. Ini satu bahan saja dari fiber ini, cuman dibungkus ini. Kan ada yang dari tanduk dan kayu. Bahannya. Itu nama komposit, itu yang paling susah pembuatannya, bisa 1 tahun. Ya. Ada yang hybrid itu pakai fiber sama tanduk. Ada yang kayu sama kayu. Nah, itu busur laminasi lah, biasa disebut dengan busur laminasi. Ya, masing-masing punya sisi unggul ya, dan sisi lemah masing-masing. Laminasi kalau enggak
pas, kadang kena panas bisa retak. Tapi untuk lentingan dan sebagainya lebih bagus. Kalau model busurnya semua seperti ini? Enggak, ada beda-beda juga ya. Oh, iya. Kalau istilahnya kos ya, busur itu ada kos. Ya ini lebih ke busur tartar ya. Kalau Turki itu sini lurus. Lurus ya. Turki, gitu ya. Ya ada beberapa model dan karena ini namanya horseshoe untuk berkuda. Tipenya pendek. Ini sebenarnya agak kepanjangan dikit untuk di atas kuda, tapi ini biasa dipakai anak saya untuk berkuda. Jadi tipikal untuk horseshoe itu ringan jinjingannya, ya. Tapi untuk tarikannya itu bisa bisa berat gitu ya. Kalau yang busur-busur standar itu kan apalagi kompon itu kan bawa aja kan udah berat. Ya. Itu ditenteng di atas kuda berat banget itu. Ya. Belum apa udah lelah itu. Nah, ya makanya masing-masing tergantung bukan mana yang lebih baik, mana yang lebih tapi kegunaannya untuk apa. Artinya dalam perlombaan yang misalnya yang tadi yang ground archery tadi 70 90 itu ya tergantung orangnya tidak ditentukan ya. Orang pesertanya nggak harus pakai busur tertentu. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Oh, ada syaratnya juga. Oh. Bahkan kadang ada syarat juga ini harus dari bahan alami. Kan ada yang kayu, ada yang kayak ini dari karbon. Beda-beda. Ada yang mensyaratkan anak panah juga. Ini karbonnya. Nah, ini karbon, ini kayu. Tadi apa ya yang mau saya bilang? Kalau busur ya di atas kuda tadi ringan, yang kedua agak pendek. Kenapa pendek? Kalau seseorang setelah memanah di atas kuda kan ada yang namanya katrah itu follow. Jadi begini supaya tidak mengenai kuda. Nanti kalau ini terlalu panjang, begitu dia narik lepas, pentalannya itu ya. Ini kena kuda, bisa kena kuda. Nah kalau kena kuda akan kaget. Kaget nanti bisa nggak tahu kemana. Kalau kuda kaget itu ya inisiatif dia, kita nggak tahu ya. Hanya Allah dan dia yang tahu mau kemana, mau ngapain. Makanya dijaga. Jangan sampai mengenai kuda. Ya, walaupun juga kuda itu ada yang sensitif sekali. Jadi kuda yang bisa dipakai untuk HBA itu, Uzbek Archery ya, itu juga tidak sembarang kuda. Memang dilatih khusus untuk itu. Jadi dia udah tidak kaget dengan dengan anak panah. Kalau yang belum dilatih untuk itu, baru kita bawa ini dia udah agak takut itu. Udah takut dan mungkin cenderung kadang menyerang. Gitu. Malahan. Iya. Jadi udah dalam perlombaan bawa kuda sendiri atau disediakan? Ada dua kemungkinan juga bisa bawa sendiri, tapi karena biasanya tempatnya jauh itu kuda tempatan. Ya kayak kemarin ya kuda dari sana. Artinya harus menyesuaikan dulu dengan kudanya. Ya. Ada waktu untuk menyesuaikan. Ya, ada waktu tapi paling cuma sekali naik jalan aja. Ya kuda itu memang ada karakter-karakter umum, walaupun juga ada karakter-karakter khusus. Biasanya yang disediakan ya harus fix dia sudah memang biasanya dipakai untuk HBA. Ya, jadi ada garansi itu. Ya. Tapi bahwa ini layak enggak, memang dites sebelumnya itu. Dites. Kadang ada yang kecepatannya terlalu kenceng gitu ya. Sebenarnya kenceng enggak ada masalah, tapi sisi keamanannya ya. Atau kadang terlalu lambat itu juga enggak masuk kriteria. Nanti kalau terlalu lambat kan agak susah juga. Sementara kecepatan juga biasanya ada penilaian. Iya. Oke. Sekarang bicara soal kuda, Ustaz. Iya. Ini Pak harus dikupas tuntas ya. Kalau kuda itu sendiri, belajar kuda dikatakan bisa naik kuda itu berapa lama, Ustaz?